Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya semua terawangan IWB jebol Kang Mas. Terawangan tentang New ADV Racing secara official Astra Honda Motor meluncurkan generasi tersebut per hari ini Cak. Jadi kalau sampai jeli IWB sudah share kesampaian sebelumnya, Cak hati-hati pantau dari tanggal 1 hingga 15 dan ambil di tengah-tengahnya Cak. Dan sekarang terbukti tanggal 8 secara resmi Astra Honda Motor meluncurkan generasi terbaru New ADV 160 Racing. Dan teman-teman, kalau sampai memantau Iwan Banaran, IWB sudah share kesampaian kemarin bahwa untuk basis desainnya masih identik atau sama dengan sebelumnya, tapi akan ada beberapa perombakan, yakni fokusnya kepada bagian casing kiri kanannya, dan ternyata semuanya terbukti Cak. Nah teman-teman, generasi terbaru ini juga sudah dibekali dengan multifunction switch bagian sebelah kiri stangnya yang sangat mirip dengan PCX. Dan juga teman-teman, generasi terbaru sudah dibekali dengan Racing, termasuk navigasi, calling ya. Dan ini adalah sebuah kelebihan yang ditawarkan oleh Honda buat semuanya pada generasi terbaru New ADV. Nah teman-teman, gak usah berlama-lama, IWB akan beberkan kesampaian detail seperti apa. Inilah New ADV 160 Racing 2026, sama intip saja di sini Cak. Nah Cak, inilah generasi terbaru New ADV Racing yang IWB sudah jabarkan sebelumnya kesampaian. Terawangan IWB, Iwan Banaran, dan IWB juga sudah tekankan kesampaian kemarin bahwa teman-teman hati-hati, sampai harus perhatikan karena antara 1 hingga 15 September ambil tengah-tengahan ya, pertengahan maksudnya, dan terbukti hari tanggal 8 lahir generasi terbaru yang kita sebut sebagai New ADV Racing. Nah teman-teman, IWB sudah tekankan berkali-kali kesampaian bahwa basis desain tidak berubah. Jadi untuk desainnya itu nggak akan berubah, tapi detailnya berubah. Di mana IWB sudah tekankan kemarin, perubahan yang terjadi yang kentara adalah di bagian casing untuk bagian depannya, kiri kanan Cak. Dan terbukti teman-teman, inilah ya generasi terbaru yang IWB bisa share kesampaian. Foto detailnya yang kita dapatkan langsung dari Astra Honda Motor High Res. Foto yang sangat jelas pastinya Cak. Dan teman-teman, ini dia yang berubah Cak. Perombakan yang dilakukan oleh AHM memang minimalis, tapi sukses membuat sosok yang disebut sebagai SUV Pride ini semakin garang. Kita lihat bagian area sini Cak, samping kiri kanan. Sekarang sudah bertumpuk-tumpuk ya, ada layer yang lebih besar, dan informasinya memang untuk generasi terbaru lebih mekar 2 cm dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya memang lebih garang, lebih muskuler. Kita lihat bagaimana bentuk shape-nya di sini ya, yang lebih keluar teman-teman. Dan di area sini juga ada tekukan ke dalam, ini ada layer lagi. Dan memang secara sekilas karena lampu atau headlamp-nya masih tidak yang berubah total, teman-teman, memang cenderung sama dengan mempertahankan bentuk DRL di sini, maka sekilas sepertinya sama. Tapi sebenarnya ini adalah motor yang serupa tapi tak sama. Di sini ada tulisan HSTC, Honda Selectable Torque Control, ya bahasanya traction control lah ya, baru enaknya demikian. Dan teman-teman, untuk windshield-nya menggunakan Teijin Cak. Ini adalah salah satu brand yang cukup terkenal dan biasanya digunakan oleh para pabrikan Jepang untuk ditangkokkan pada moge mereka. Ternyata Honda juga menggunakan supplier Teijin untuk visornya. Ini keren. Lalu di bagian area sini Cak. Nah untuk roda-rodanya masih sama teman-teman. Roda atau kaki-kaki yang masih juga sangar pastinya karena menggunakan atau mengusung nama SUV. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada mekar Cak. Mekar kiri kanan ini masih sama dengan sebelumnya. Ini adalah dudukan bagi kaki kita untuk nginjek. Jadi bisa sedikit selonjoran lah walaupun nggak lurus banget, dan area sini memang masih cenderung sama Cak. Jadi yang paling kentara adalah di bagian area sini. Ini sosok dari bagian depan Cak. Nah ini dari angle yang berbeda teman-teman semuanya. Jadi dari angle sini kita akan menemukan bahwa lampu sen masih sama Cak. Lampu sen sama, shape di bagian area sini juga mirip. Dan juga di bagian area sini windshieldnya masih juga sama. Dimana untuk generasi yang kedua sudah diberikan semacam tunnel atau sirkulasi angin yang akan membuat pengendara lebih fresh, lebih seger Cak. Karena ada ya semilir angin yang membuat kita nggak gerah Kang Mas, karena generasi pertama nggak ada ini. Dan kemudian di bagian area sini yang IWB bisa tekankan ya, lihat nih Cak, bagaimana bentuk bodinya yang lebih mengkotak-mengkotak teman-teman. Dan area sini Cak, lihat ada kayak coakan, kemudian di area sini juga sama. Jadi memang jika kita perhatikan, revisi cukup minimalis tapi berhasil membuat sosoknya semakin garang, SUV banget lah bahasanya Cak. Lalu di bagian belakang sini Kang Mas, kita akan menemukan joknya menggunakan material yang berbeda bagian tengah dengan warna abu.
Lalu di bagian area sini ini adalah versi tertingginya Cak ya, yang Rodsing. Jadi warnanya adalah brownnya semi glossy dan juga doff ya teman-teman. Jadi memang kita harus mengelus langsung sebab ini hanya gambar, tapi informasinya sih glossy brown. Makanya kita ingin melihat langsung bagaimana penampakan dari joknya dengan stitching warna agak kuning Cak, coklat apa kuning nih ya. Jadi seirama dengan warna bodinya yang coklat dan area sini ada emblem ADV 160 timbul Kang Mas. 3D begitu sehingga keren dan ini coakan ya, tekukan di bagian bodinya ada behel warna hitam dan di bagian belakangnya juga cenderung sama. Sekilas kita lihat sepertinya kayaknya Cak ya. Bagian knalpotnya agak kecil ya, apakah memang gara-gara gambar tapi sekilas sih kayak lebih kecil kayaknya ya. Bagian area sini masih sama Cak, masih mirip dengan sebelumnya. Nah ini Cak yang paling menonjol dan berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dimana untuk versi yang Rodsing maka kita menemukan panel stangnya ini berbeda. Ini dia Cak, panel stang yang lebih advance. Dan panel stang ini memang sangat mirip dengan PCX Rodsing. Di mana kita menemukan ada keypad di sini Cak. Dia nyala di sini Cak. Kalau kita nyalakan malam hari, ini adalah pencetan kiri kanan atas bawah untuk mengontrol ya, controlling navigasi untuk speedometernya. Jadi memang canggih Kang Mas. Di sini adalah tombol untuk mengaktifkan traction control atau HSTC-nya. Jadi ada tulisan di sini. Jadi artinya bisa diaktifin dan dinonaktifkan dari tombol. Ini bagus ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu masuk-masuk ke menu tapi tinggal tombol shortcut ada ya. Dan kemudian di area sini Cak, pastinya adalah klakson. Ini adalah lampu sen kiri kanan. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari New ADV Rodsing. Nah ini dari atas Kang Mas. Jadi dengan adanya switch traksi control on off dan di sini juga ada multifunction switch control dan area sini adalah pass beam switch. Tuas untuk pas ataupun lampu jauh. Jadi memang pas beam biasanya ya. Ini ada shortcut juga. Untuk bagian stang-stangnya masih sama, bahkan gripnya juga sama, nggak berbeda materialnya. Nah ini dia yang menjadi kekuatan dari Honda ADV. Sebenarnya masih sama dengan sebelumnya, di mana ADV ini memang salah satu motor yang dari kacamata IWB memuaskan sekali Cak. Ini adalah bagasinya yang mencapai 30 liter dan masih dipertahankan pada generasi yang terbaru Cak. Jadi kita bisa menyimpan banyak barang di sini Cak, helm bisa, bahkan juga di sini bisa kita kasih jaket. Jadi memang bentuknya, shape-nya itu memanjang dia dan cukup dalam. Makanya 30 liter artinya memang Honda secara bagasi mereka cukup kuat ya di sini. Jadi bagasinya 30 liter. Nah, ini adalah di bagian disc brake-nya Cak. Masih sama Cak kalau kita lihat dari sini. Bahkan suspensi juga masih sama, suspensi yang sudah tangguh. Jadi nggak usah neko-neko Kang Mas, nggak berubah di sini. Fendernya juga sama nggak berubah. Ini ada tempelan ABS karena memang Rodsing adalah tipe tertingginya dengan harga 41 jutaan. Nah untuk bagian kalipernya menggunakan Nissin Cak. Lihat nih, Nissin warna kuning. Jadi untuk disc brake masih model wave. Dipercaya lebih bagus untuk melepas panas sehingga lebih pakem. Dan ini roda-rodanya ya, maksudnya untuk bagian ban-bannya masih sama dengan sebelumnya. Nah ini dia Kang Mas ya. Selain itu, kelebihan dari ADV terbaru sudah dibekali dengan charger Type-C sehingga memudahkan sampai untuk ngecas handphone. Dan tentunya ada rak di sini yang nantinya bisa sampai simpan handphone pada saat ngecas. Jadi memang aman walaupun ini belum ada penguncinya Cak. Masih sama dengan sebelumnya sebenarnya. Type-C ini menjadi standar untuk generasi terbaru ADV 160. Nah ini dia Kang Mas yang menjadi kekuatan dari ADV terbaru yang sudah share dalam terawangan sebelumnya dan fix akurat 100% Kang Mas ya menggunakan Rodsing. Dan teman-teman artinya untuk generasi yang paling tinggi, yang paling tipenya kan ada yang ICBS, ABS dan juga Rodsing ABS ya. Dan ini adalah generasi atau tipe yang tertinggi dan ternyata untuk tipe tertinggi ini sama akan disodori speedometer yang memang identik banget dengan PCX. Sudah full color teman-teman, jadi ini keren. Dan juga lihat nih ada sensor untuk set stand switch. Jadi sensor standar kalau sampean turun maka dia ada nongol seperti ini ikonnya Cak. Dan ini ada odometer, speed. Kemudian di sini ada trip A, trip B dan biasanya di sini juga ada kontrol juga navigasi. Jadi teman-teman ini juga bisa untuk navigasi. Sekali lagi navigasi dan juga calling. Makanya ini adalah kekuatan dari generasi terbaru ADV. Ini ada RPM-nya, ada jam di sini teman-teman dan di sini adalah fuel meter dan ini traksi kontrol on off. Terlihat di sini, ini indikator untuk smart key-nya. Idling stop system, ABS nyala, semuanya termonitor dari speedometer. Dan teman-teman di sini ada tulisan ADV. Jadi kalau kita lihat memang sekilas bagian area sini sangat mirip ya. Bahkan bagian area body-bodinya juga mirip. Walaupun sebenarnya jika kita lihat detailnya ini agak berbeda. Ini tapernya Kang Mas ya, masih sama. Dan di bagian kanan ada idling stop switch-nya sama ya tuasnya.
Ini ada hazardnya dan ini starternya. Jadi kalau kita lihat memang lebih keren, soalnya untuk generasi yang tertingginya sudah mengadopsi model TFT LCD 5 inci, Cak, untuk yang generasi ini. Nah, kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Mas, bagian area bodi-bodi belakangnya ya. Kalau kita lihat sepertinya memang berbeda, Cak. Di bagian area sini berbeda mengikuti dari shape samping kiri kanannya yang berbeda pula ya. Jadi smart key dan seperti ini untuk panel dashboardnya, ini motor gagah asli dan memuaskan. IWB memiliki yang generasi pertama. Saat itu kita juga trending teman-teman dan puas, sekali lagi puas banget. Ini adalah generasi ketiga dan ternyata memang Honda memutuskan untuk tidak merubah desainnya yang sudah disukai. Desain yang gagah, desain yang keren. Ya kita sebenarnya harapannya mungkin bagian spionnya aja yang mungkin bisa dirubah, masih sama dengan sebelumnya. Tapi ya kalau spion kan gampang, Cak. Kita bisa tinggal cari aftermarket. Dan ini adalah sosok dari generasi terbaru di bagian area dashboardnya, Cak. Nah teman-teman, seperti biasa kita lihat di sini ya, masih sama ESP Plus ya, Advanced Smart Power dengan 160 cc. Jadi powernya ataupun spek mesinnya masih sama dengan sebelumnya, Cak. Spek yang sudah pastinya ya, tidak usah diragukan, performanya 4 katup teman-teman. Dan bagian box filternya juga masih sama, cover CVT-nya masih sama, nggak ada yang berubah. Ada finishing warna silver di sini, Cak, agak gris begitu teman-teman. Dan bagian peleknya di-clear oleh Honda dengan warna bronze. Jadi memang selaras dengan bodinya. Jadi keren sih ini, WB katakan ini bodi ataupun warna yang pastinya akan membuat kita ngelirik. Dan untuk suspensinya masih mengandalkan SWA yang sudah subtank, jadi keren. Tapi untuk bagian sini, Cak, tertupnya di bagian atas di-clear oleh Honda dengan warna hitam. Karena biasanya kan silver nih, tapi ternyata Honda memutuskan warna hitam sehingga lebih garang teman-teman. Dan ini di bagian belakangnya. Sebenarnya teman-teman, kita memang berharap Honda merombak di bagian stop lampnya. Karena stop lamp ini masih identik banget dengan sebelumnya. Nggak buruk juga sih, cuman ada rasa kita tuh mungkin agak boring mungkin ya. Tapi sepertinya Honda ingin membuat motor ini tetap terjangkau dengan model yang sama, common dengan sebelumnya, kan tidak perlu banyak lagi produksi yang terbaru. Jadi secara common partnya masih sama, jadi harganya bisa ditekan sehingga mereka menjual CBS di angka yang masih sama, hanya beda tipis banget dengan sebelumnya di angka termurah 37 jutaan. Jadi memang kalau kita lihat dari belakang, ini motor tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Nyaris sama dengan sebelumnya, Cak. Nah ini dari samping, Cak. Bagaimana desain yang terbaru ini, memang wow, ini bagian sampingnya, Mas, yang garang sih. Menurut IWB ini berhasil membuat sosoknya jadi lebih muskuler, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan generasi lawas, jelas ini adalah improvement di bagian RS ini. Jadi nggak polosan banget. Kita bisa lihat ya, nah ini dia yang generasi lamanya ya, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan, memang ini lebih garang, Cak. Nah, jadi lebih banyak tekuk-tekukan, sukses membuat sosoknya semakin ganteng, Cak. Nah, bagian sini, Cak, bagian peleknya di-clear dengan warna sama dengan bodinya, fendernya di-clear warna hitam, dan bagian samping sini silver. Dan knalpotnya, oh enggak, kayaknya knalpotnya masih sama, Cak. Enggak berbeda sih dengan sebelumnya. Kemudian untuk cover radiator masih sama, shape-nya enggak berubah. Dan juga swing arm-nya juga masih sama, termasuk juga untuk pengeremannya Nissin, ya satu piston masih sama dengan sebelumnya di-clear warna emas. Dan bagian belakangnya juga disc brake-nya wave. Dan untuk bodinya kayaknya nggak berubah bagian bodi. Jadi memang yang berubah itu justru di bagian samping sini. Nah ini sosoknya dari belakang banget teman-teman. Nyaris gak ada yang berubah. Tapi memang ini motor sudah garang dari sananya. Makanya ganteng ya kelihatannya. Ya jadi kalau kita perhatikan semuanya yang tipe tertinggi ini semuanya di-clear warna bronze. Jadi kayak model brown begitu ya. Jadi cakep. Dan jika kita lihat dari samping agak ke belakang seperti ini. Nah dia nih. Ya jadi bodinya ada cokakan seperti ini ya. Jadi nggak polosan banget. Ada layer per layer. Ada layer lagi. Ini dia yang paling outstanding. Lihat nih ya. Bentuk dari samping bodi, kiri kanan bodinya. Yang front ya bagian depan. Dan memang cakep ya. Kalau kata IWB sih semakin kekar, semakin garang. Dan IWB yakin motor ini memang memiliki pasar tersendiri. Lihat nih bagian RS ini juga lebih penuh. Gara-gara ada switch controlnya. Jadi generasi yang terbaru. Kita nextnya, Cak. Ini kalau kita lihat dari samping kiri teman-teman. Bentuk bodi per bodinya yang memang nyaris sama. Tapi berbeda di bagian area casing samping kiri kanan ya. Sama itu saja bagaimana shape desainnya seperti ini.
shape-nya, bentuknya yang betul-betul kalau kita lihat memang garang banget. Jadi kalau kita intip bagian tengah center bodinya nyaris sama dengan sebelumnya, bahkan permainan di bagian silver untuk cover footstep belakangnya ini juga sama. Nah, dari samping seperti ini belakangnya, Cak. Ini sih gagah sih ya, teman-teman, gagah, dan sebenarnya keputusan Honda adalah keputusan yang tepat sebab motor ini banyak yang menyukai desainnya. Walaupun IWB berharap sih ada refreshment yang frontal kayak mungkin ADV 350, mungkin kayak demikian ya. Tapi ya pastinya ada segmen sendiri, Cak. Ini untuk bagian agak ke samping sebelah kiri, lihat ya, body-bodinya ya. Sayang sekali ya, mungkin kita belum ada review langsung karena Honda kayaknya akan mengundang kita seperti nanti pada pertengahan bulan. Jadi untuk review unit langsung kita akan susulin buat sampean. Lihat nih, Cak. Ini lebih mekar sedikit ya bagian sebelumnya. Kalau nggak salah 2 cm kalau nggak salah ya. Jadi memang cukup kekar ya teman-teman. Jadi lebih garang, lihat. Shape bodinya tuh lebih mekar kiri kanan. Ini gara-gara lihat. Jadi ada kayak permainan lagi layer dan layer. Sehingga membuatnya semakin muskuler. Sekali lagi semakin tough. Kelihatan gagah. Nah ini bagian samping tadi udah. Nah teman-teman, ini warna yang hijau, Cak. Jadi warna hijau ini memang kalau kita bongkar secara detail teman-teman ada 3 tipe. CBS, ABS, dan juga versi Roadsync ABS. Jadi kalau kita perhatikan warna-warnanya seperti ini, dan bedanya ini ada warna merah untuk emblemnya teman-teman. Jadi memang kalau kita perhatikan, Cak, bahkan di bagian joknya juga berbeda, di mana stitchingnya warna merah, warna hijaunya garang ya. Wih, cakep, Cak, ini hijaunya, Cak. Benar-benar kayak army banget nih ya. Jadi itu, dan kita lihat lainnya, ini warna hitamnya juga garang. Nah untuk warna hitam, Honda menawarkan warna ini dengan warna yang black matte ya, warna legam semuanya, Cak. Semuanya full hitam, bahkan peleknya juga hitam, gak ada yang berubah. Ya, samping ini juga hitam. Jadi tapernya juga hitam, gak ada perbedaan di bagian sana dengan warna bodinya. Nah, bagian suspensi septengnya masih sama dengan warna yang ada. Jadi warna hitam, ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Semuanya selera teman-teman. Jadi kalau sampai pengen yang warna lainnya ya monggo. Nah ini warna yang Midge Beige namanya, Cak. Jadi warna beige ini adalah warna yang menemani warna hijau tadi. Perbedaannya hanya pada di bagian warna ini, tapi secara general sama ya, emblem-emblemnya warna merah seperti ini ya. Dan kemudian untuk bagian stitchingnya warna merah pula untuk bagian joknya. Jadi pelek-peleknya hitam. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah ini warna putihnya, wih putihnya mas. Ganteng juga mas warna putih. Kadang-kadang memang warna ini membuat sosoknya berbeda. Contohnya dengan warna putih ternyata Honda memutuskan mencangkokkan emblem warna gris ya. Jadi emblem 3D-nya gris. Sementara untuk bagian joknya juga tidak ada kombinasi warna full hitam, stitchingnya juga masih warna hitam. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya teman-teman. Oke, warna hitam tadi. Nah oke, tipe-tipenya nanti sampai nitip saja di websitenya Wheel of Honda, Cak, biar sampai tercerahkan. Dan ini adalah sosok dari jauh ketika para pejabat Honda hari ini meluncurkan generasi terbaru ADV 160 dengan label The SUV Pride ya. Jadi Sport Utility Vehicle bahasanya, Cak, demikian. Ini adalah sebuah slogan yang menurut IWB cukup berani karena saat ini memang SUV di mobil pun menjadi salah satu favorit segmen. Sepertinya Honda ingin menarik segmen ini ke sana dan sepertinya cukup berhasil sebab memang motor ini gagah. Tapi kok cakepan yang hijau, Cak, ya? Piam sampean, Cak. Oke, jadi gitu Kang Mas ya, informasi WP sekilas tentang New ADV 160 dan kita akan bedah nantinya kalau sudah ada unitnya, Cak. Nah, jadi Kang Mas, wis padang jinglang ya, sudah jelas ya. Jadi teman-teman, itu adalah gambaran kesampaian semuanya generasi terbaru Roadsync yang sudah diluncurkan oleh Astra Honda Motor dengan harga termurah di 37 jutaan dan termahal di angka 41 juta. Jadi teman-teman kalau saya nanya, untuk yang harga terbawahnya 37 jutaan, ini adalah yang CBS punya teman-teman, jadi nggak ada Roadsync-nya. Dan yang kedua adalah ABS tanpa Roadsync, dan yang paling mutakhir, paling canggihnya, tertingginya adalah yang versi Roadsync. Di mana untuk speedometernya sudah 5 inci dan sudah TFT LCD, sudah ada HSTC, ada emergency stop signal, ada ISS pastinya khas Honda,
hingga smart key, termasuk juga engine-nya nggak ada yang berubah teman-teman. Untuk bannya pun 110 yang bagian depan dengan ring 14 inci dan yang belakang adalah 130 dengan ring 13 inci. Yang road sync, sampean juga bisa menggunakan navigasi pastinya ya, ada terkoneksi dengan Bluetooth handphone. Jadi ada fitur navigasi ya, turn by turn, control music, dan juga notifikasi pesan. Kalau sampean terkoneksi nanti ada nongol di bagian speedometernya. Ini seperti PCX banget lah yang terbaru. Ada voice control, ada multifunction switch yang sudah IWB share sampean tadi ya, di tombolnya, di handlebarnya. Jadi itu Cak informasi buat sampean semuanya tentang New ADV. Sekarang sampean komen di bawah kira-kira sudah sesuai ekspektasi sampean belum. Dan tenang Cak, untuk detailnya nanti IWB akan review untuk test ride sekalian ya. Kita juga akan mencoba menggali seperti apa feel pada saat menggunakan road sync-nya, apakah sama dengan PCX. Kita akan gali nanti di tanggal 15 ya teman-teman, karena undangan AHM sudah datang. Jadi official, Cak, IWB sudah katakan, pokoknya sampean selalu pantau terawan IWB, dan teman-teman setelah ADV ini tenang, karena IWB sudah mengendus adanya pergerakan Vario 125 yang sampean tunggu, di mana Vario nanti akan ada versi streetnya, jadi versi ala-ala beat street ya, dengan stang telanjang, makanya ini hot banget. Sampai pantau terus terawan IWB, dan mohon maaf jika mungkin sampean para fans MotoGP menunggu race di Barcelona. Kita masih pending dulu, karena ada ini kita akan bongkar besok Cak ya. Oke? Sama sabar dulu, sama tunggu aja Cak. Itu aja Cak, update pembenaran. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sampean colak 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sekendes.